Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Dis? Baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Dis. Dis. Ya. Saya Kayaknya saya pernah lihat. Cuma namamu kemarin saya siapa? Dirman. Kenapa kau ganti nama ini? Aduh. Akun, Dis. Aduh akun. Dirman, Dis. gini Dirman. Sebentar. Kamu semacam yang punya acara, dengar. Dirman, gini. Kita santai saja, slow. Gini, jangan pernah kita itu bahas Tetap sulau santai. Kita jangan bahas dogma, jangan bahas hal-hal yang bersifat subjektif. Kita bahas hal-hal yang bersifat logika. Halo? Saya lagi rokok jadi saya hindari rokok saya dulu, nanti saya ditomat loh. Oke. Gini, Dirman. Ya. Beberapa kali temanmu yang namanya Yusuf PI itu mengatakan bahwa orang Kristen katanya menuhankan saya, katanya. Ini saya terbahak-bahak ini. Iya. Begitu, Des. Sebentar dulu. Gini. Itu tidak ada yang mengakui gitu. Satu pun orang Kristen nggak ada yang mengakui itu. Tapi kalau masalah orang Islam menuhankan Muhammad, itu diakui, bahkan Yusuf PI sendiri mengakui. Ini bagaimana ini Dirman? Gimana ini coba? Saya sebenarnya ini bingung juga, Edis. Setiap orang berbeda, satu sama lain pasti berbeda. Tapi saya juga heran kenapa ada orang seperti itu ya. Apakah dia pernah pelajari ilmunya, dalilnya, atau ayatnya, atau bonar-conger saja? Itu kami saya bingung juga. Ya begini Dirman, intinya adalah bahwa kalau orang Kristen mentuhankan Edis, itu tidak ada satupun orang Kristen yang mengiyakan. Tetapi kalau orang Islam mempertuhan Muhammad, itu setidak-tidaknya selama saya diskusi ini lebih dari 20 orang yang sudah mengakui itu, bahwa Muhammad itu memang Tuhannya orang Islam. Termasuk Yusuf PI itu. Ya, Yusuf PI pun mengakui bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam, tapi zaman dulu, sekarang udah pensiun katanya. Loh, ada bedanya nih. Bagaimana Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu memang robnya umat Muslim? Nih, supaya anda ini ya. Kenapa tidak dibantah? Bantah aja kalau salah. Apanya yang dibantah? Apanya yang dibantah? Kenapa tidak dibantah? Maksudnya yang dibantah gimana, Dirman? Kalau orang Muslim mengatakan, ada mengatakan robnya adalah di Muhammad, ada juga mengatakan tidak. Bantah aja, kalau ada rekamannya kasih dengar aja. Oke, ini bagaimana Yusuf PI mengakui bahwa zaman dulu Muhammad itu Tuhan, tapi udah pensiun. Nah, coba dengerin nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Ya kan? Iya, kata dia. Ini Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad itu zaman itu Rob dia, sekarang udah mati. Nah, kemudian diperkuat lagi argumen itu oleh teman-teman Muslim yang lain. Misalnya nih, ini saya tunjukkan banyak yang mengakui nih. Misalnya, selanjutnya dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, kalian punya Rob. Muhammad Rob kalian. Mau saya tunjukin yang banyak lagi? Banyak. Rasid juga. Artinya begini Dirman. Kalau orang Kristen mentuhankan Edis, tidak ada satupun orang Kristen yang mengiyakan. Nggak ada. Satupun nggak ada. Tapi kalau orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Robnya, itu orang Islam berbondong-bondong mengakuinya. Coba gimana Dirman menurutmu?
Saya singgah di komalnya Bang Edis. Hmm. Malangsang saya singgah di komalnya Pak Bombong. Hmm. Saya juga mau bersetuju bahwa kita harus toleransi seperti itu. Karena sempat saya juga balas sama Pak Edis ini, Bang Edis, bilang itu Bang Edis sudah tidak ada di negara Indonesia, belum tentu dia punya keluarga di sana. Nanti ada papanya sakit atau bagaimana, kita tidak mau minta-minta, semoga dia sehat di sana. Karena dia juga sama-sama manusia, saya manusia, dia juga manusia. Tapi begini, Pak Edis, ada orang Muslim nonton sama saya. Katanya gini, saya bisa toleransi asal jangan dipakai nama Tuhannya orang Muslim, dia masukkan di Bible, cukup Ini nama sama ini yang Tuhannya dibahas Theos. apa yang ditanya apa? Dirman, yang kita bahas itu umat Islam banyak yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya mereka. Itu kamu akui Iya, nggak? ya. Betul. Nah, sekarang ada nggak orang Kristen yang mengakui bahwa Edis itu Tuhannya? Nggak ada, makanya saya bilang orang Islam yang mempertuhan Muhammad, mengaku Muhammad Tuhannya banyak. Itu Edis, itu kenapa orang selalu berbondong-bondong untuk menyebarkan fitnah hal seperti itu, karena Edis kan merasa menghujat tentang Nabi Muhammad. Apakah saya pernah menghujat, Dirman? Ini tidak begini, jangan potong dulu cerita saya. Itu Edis memaksakan orang Muslim adalah Tuhannya Nabi Muhammad. Kok Tapi memaksakan? Iya. Ini begini. Apakah saya memaksakan ketika umat Muslim sendiri mengakui? Masa saya dibilang memaksakan? Umat Muslim itu mengakui bahwa Muhammad itu memang Tuhannya mereka. Walaupun yang mengakui itu adalah orang-orang pendebat-pendebatnya sendiri yang mempelajari agama Islam nih. Cari misalnya Rasid nih. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Agama apa yang robnya adalah mayat? Agama Islam. Jadi agama apa yang mentuhankan mayat? Agama Islam. Itu Edis, itu saya sempat itu bersikusi sama saudara Nasrani kita. Dia tanya juga sama saya, Dirman kan dua akun, ada Dirman, ada Arjuna. Ini kamu nggak nyambung ini, Dirman. Udah, kamu ditanya apa malah bahas yang lain. Udah dibawa dulu. Si Dirman ini ditanya apa, dijawab apa, ini orang nggak nyambung. Yang dibahas apa, yang dijawab apa. Ya silakan ya. Ini teman-teman gini, teman-teman. Kalau teman-teman mau bukti bahwa pendebat loh ini, artinya ini bukan orang main-main. Ini pendebat Islam mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Di mana? Makanya saya bilang stop kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, Bo. Orang mati dituhani. Yo, silakan, yuk. Jadi tiap hari mereka ngomong kamu menyembah mayat. Yang menuhankan mayat itu orang Islam. Ini videonya ini. Orang Islam mengaku menuhankan mayat. Nih, dengar, kalian dengar ya. Biar dilaporin ke Mabes Polri. Nih, dengar. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, agama apa yang robnya, yang Tuhannya adalah mayat? Agama Islam, kata Rasid. Mau banyak lagi videonya yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Banyak. Nih, kalau saya kumpulin banyak, ada sekitar 20 orang Islam ini yang mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya. Nekat yang nyata kamu mengatakan nggak ada yang mengakui. Bahkan Yusuf PI yang kalian bangga-banggakan itu. Nih, ini Yusuf PI ini mengakui. Biar kalian jelas ya nih.
apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Ya, iya. Jadi Yusuf PI pun mengakui zaman itu Muhammad robnya umat Islam. Mungkin sekarang robnya orang Islam sudah tinggal satu, dulu dua. Oh, gimana Yusuf PI ini? Oke, kita kasih naik ada Imrus, saudara Imrus. Suruh sini. Kalau Abdul Somad atau Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mereka mengakui Muhammad robnya. Saya akan bikin. Mereka akan mengakui Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Ya, silakan Imrus. Nyalakan kamera. Oke, terima kasih. lagi. Terima kasih. Nggak Ya, bisa, Imrus nyalakan nggak bisa kamera dulu. kameranya. Ih, kenapa sih? Udah nggak usah pakai kamera, kayak nggak kenal Oke, aja. baik. Kamu di bawah dulu kalau nggak bisa nyalakan kamera. Oke, kita kasih naik ada teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, tolong kalau Anda bukan muslim jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita kasih naik ada Ferry Al-Farizi. Ya, Ferry. Saudara Ferry. Ya, Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Makasih Tinkers, makasih. Ya. Bang Ferry, apakah Anda seorang muslim? Ya, Muslim, Bang. Ya, Bang. Saya berpesan, Bang, kepada kalian orang Islam untuk jangan menuhankan Muhammad. Berhenti kalian mempertuhan mayat di dalam kubur. Mayat dituhanin. Islam menuhankan Muhammad, Bang. Sejak kapan? Sejak dahulu. Yang mengatakan itu pakar-pakarnya, orang pendebat-pendebat muslimnya. Itu udah dibawa kecilan nggak? Bang Ferry, tadi Bang Ferry sudah nonton dari awal kan? Ya. Nah, Bang Ferry tahu siapa-siapa saja pendebat-pendebat muslim yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam? Mungkin mereka nggak paham. Nah, kan? Mereka nggak paham katanya. Termasuk, berarti menurut Anda Yusuf PI sesat? Sambian aja itu yang sesat. Loh, Yusuf PI mengakui Bang bahwasanya Muhammad itu zaman dulu robnya umat Islam, cuman sekarang udah pensiun. Itu dasarnya orang Islam dari zaman dahulu, dari zamannya Rasulullah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa sekarang sampean memframing seperti itu? Baik. Jadi gini Bang, jadi Anda tidak bisa membedakan apa itu mempertuhan, apa itu Tuhan. Jadi kata Tuhan yang sudah ditujukan kepada orang dengan kata Tuhan yang sebagai kata umum yang bisa merujuk kepada sesuatu apapun, ini Anda tidak bisa membedakan. Jadi gini Bang, kalau secara kaidah bahasa nih, kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Allah. Nah, ini Anda udah. Oke, pantesan Anda nggak mengakui Muhammad itu Rob kalian. Udah, dibawa dulu. Muhammad Allah, ada-ada aja. Ya memang yang nggak mengaku itu ya cuma orang awam yang nggak tahu apa-apa. Gini ya, coba kalian rekam ya. Seandainya Ustadz Adi Hidayat maupun Ustadz Abdul Somad berani debat dengan saya, berani diskusi dengan saya berjanji saya akan membuat mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Makasih Herimen, makasih Bang Herimen. Makasih Bang Herimen. Dapat singa teman-teman. Waduh, mantap. Makasih Bang Herimen. Teman-teman sebenarnya ya, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Sebenarnya
kalau teman-teman mau mensupport saya, teman-teman, itu alangkah lebih baiknya memang langsung, teman-teman. Langsung ke rekening yang saya taruh di ini, di profil. Teman-teman klik profil, kemudian nanti teman-teman akan lihat kolekte langsung rekening. Karena begini, ya tapi tetap nggak apa-apa kalau teman-teman mau kasih gift. Gini, gift yang teman-teman kasih itu dipotong oleh TokTok. Nah, misalnya teman-teman mau kasih sama saya misalnya 100.000, itu saya hanya terima itu 40.000, teman-teman. Nah, karena diambil oleh TokTok. Tapi ya kalau teman-teman mau ngasihnya lewat TokTok nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau langsung supaya saya terima penuh, teman-teman bisa support saya itu langsung dari sini, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman untuk kolektor Rumah Apologet dari sini. Ya, teman-teman bisa support langsung dari sini. Kalau dari sini teman-teman nggak ada potongannya ya, teman-teman langsung saya terima. Nah, saya ucapkan makasih banyak ya kepada Bang Herimen tadi ya Bang ya. Terima kasih Bang singanya. Itu beli singa itu kalau tidak salah berapa ya? Saya nggak tahu berapa beli singa itu. Kalau tidak salah mungkin harga singa itu berapa? Saya nggak tahu. Tapi itu saya terima separuhnya. Terima kasih ya Bang Herimen ya. Makasih Bang. Terima kasih banyak Bang. Saya ya sekitar 7 juta atau 8 juta begitu ya beli singa itu. Tapi itu saya terima itu separuhnya. Itulah kalau memberi lewat platform TikTok teman-teman. Tapi saya ucapkan makasih banyak ya Bang Herimen. Selama saya siaran saya hanya Tinkers, makasih Bang Tinkers. Thank you ya Bang Tinkers. Wah, dikasih lagi singa. 2 saya dapat singa teman-teman. Baru kali ini saya sekali siaran langsung dapat 2 singa, saudara-saudara. Kayaknya ganas malam ini teman-teman. Waduh. Si cuma kagak bisa tidur. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih teman-teman ya. Teman-teman, support yang teman-teman berikan itu teman-teman akan saya gunakan sesuai dengan peruntukannya ya teman-teman ya. Saya gunakan sesuai dengan peruntukannya. Tidak saya pakai untuk membeli rokok seperti ya si Sugi Tolologi, si Handi Selebes, si Rashid ya, Nandar. Itu untuk beli rokok. Kalau saya tidak merokok teman-teman. Saya sudah berhenti merokok itu sekitar 13 tahun yang lalu. Ya. Semenjak saya bertaubat saya sudah berhenti merokok. Oke, kita kasih naik ada Faiza, ya. Terima kasih Bang Tinkers, terima kasih Bang Herimen. Oke. Faiza, selamat malam. Terima kasih Tinkers. Waduh, pemikir nih. Terima kasih ya Tinkers. Ya, Faiza, silakan nyalakan kamera. Kalau nggak dinyalain bisa nggak Bang? Udah di kamar. Mohon maaf nih, kita tidak bisa mendiskusi dengan orang yang tidak bisa menyalakan kamera karena untuk menghindari fitnah. Nanti dikira Anda Kristen pura-pura jadi Islam gitu. Ya, mau nanggapin yang tadi aja sih Bang. Oke, mohon Tanggapan yang maaf. Rob Jadi saya itu. turunkan. Anda bisa mengajukan naik kembali, tapi persiapkan diri Anda. Mungkin kalau Anda pengen pakai jilbab, Anda pengen pakai masker, silahkan. Ya, nanti Anda bisa naik kembali. Kalau tidak nyalakan kamera, mohon maaf tidak bisa. Saya turunkan dulu Faiza ya. Saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Oke. Tapi ini Muhammad bukannya Muhammad yang dipertuhan orang Islam. Ya, selamat malam Bang Muhammad. Kudis. Silakan nyalakan Halo kamera. Bang Kudis. Tidak ada yang mempertuankan Nabi Muhammad. Ya, Kudis. silakan nyalakan kamera dulu. Silakan nyalakan kamera. Tidak ada yang mempertuankan Nabi Muhammad Kudis. Kamu ngada-ngada aja di situ. Sebentar, apakah Anda ini robot? Anda mau menyalakan kamera? Saya bukan robot. Apakah Anda mau menyalakan kamera? Oh Kudis. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya. Anda di bawah saja, senang. Gini teman-teman, kalau Anda Muslim, Anda bangga dengan keislaman Anda, seharusnya nih,
Ketika Anda bangga dengan keislaman Anda nyalakan kamera Anda. Buktikan bahwasannya orang Islam sanggup berargumen. Jangan orang Islam sanggupnya hanya mempersekusi orang. Datengin rumah orang, geruduk pakai ormas, mempersekusi orang, nggak mampu diskusi. Gimana kalian ini? Apakah karena kalian tidak mampu berargumen, maka kalian langsung mempersekusi orang? Ayo, naik kemari, bangga dong. Ayo, tunjukin bahwa Islam itu sanggup berargumen, sanggup membantah syubhat, sanggup bahkan mengcounter balik. Nih tema besar kita ini. Stop menuhankan Muhammad. Ya, silakan. Disuruh berhenti nuhankan Muhammad nggak mau. Oke, kita naikkan ada Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, Ya, apakah bisa begini cuaca panas di sini? ya boleh-boleh saja. Yang penting ada singletnya lah. Jangan kalau buka baju total nanti Oh, iya. disangkain anu. Iya, Pak Ibnu Kalam. Sebenarnya Pak Ibnu Kalam, Ya, selama saya berdiskusi lintas iman dengan orang Islam dari zaman Facebook dulu, dari zaman Ya. masih zaman SMS ya. Dulu zamannya masih Talkmania. Saya tuh dulu sering nelponin pendebat-pendebat Muslim di Facebook. Saya bilang begini, kalau ketik-ketik saya bukan level saya. Kamu kalau mau diskusi dengan saya biar kamu saya telepon. Zaman dulu itu masih Talkmania, bayar 5.000 daftar Talkmania kan? Saya teleponin itu pendebat-pendebat Muslim yang di Facebook itu. Kurang lebih ya 4 atau 7 orang begitu. Ya. Ada yang sudah meninggalkan agama Islam, ada ya. Zaman dulu. Nah, ini Pak Kalam. Kalau kita bicara secara kaidah bahasa nih. Kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia ya kan? ya betul. Nah, kata Tuhan itu bahasa Arabnya itu apa? Bisa berarti ilah, bisa berarti Rab. Nah, ada dua. Ada kata ilah dan ada kata Rob. Nah, dua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata Tuhan. Nah, begini Ya, Pak betul. Kalam, saya mau beri informasi. Ini pendebat-pendebat Islam yang keras kepala batu macam Uncu PI itu mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu Robnya umat Islam. Sesat. Nah, kemudian siapa lagi? Daman Al-Mantiki. Kemudian Rifa. Kemudian Ya. Gus Wafi. Kemudian siapa lagi? Banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu itu. Tidak boleh sesat itu ajaran sesat. Kan? Satu bilang sesat. Ya, memang kan jelas dalinya di dalam Al-Quran. Kamu hanya boleh menyembah mengabdi kepada Rab pemilik Ka'bah ini atau Rab negeri Mekah. Tidak boleh. Nabi Muhammad itu bukan Rab. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu tidak mampu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Itu jelas dalinya di dalam Al-Quran. Berarti Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam sesat. Ya, jadi semua pendebat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu Rabnya, maka dia sesat. Lihat ya. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Itu yang ingin saya sampaikan dan tidak usah saya terlalu lama, Pak Edis. Oke lah, baiklah. Jadi Pak Kalam intinya begini, sampai hari ini, sampai detik ini, orang Islam masih bingung siapa Robnya. Satu Pak Kalam bilang, bukan, Muhammad bukan Rob. Yusuf PI bilang, oh Muhammad Rob. Ya, tidak boleh. Oke lah. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Muhammad tidak mampu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Jelas dalilnya dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis itu Muhammad itu mampu memasukkan orang ke dalam surga loh. Harus dibatalkan berdasarkan ayat Al-Quran. Karena Muhammad ya setiap
dia mengatakan sesuatu, oh kamu masuk surga, ini dijamin Ya. masuk surga, sahabat ini dijamin masuk surga, bahkan ada 10 sahabat yang pasti masuk surga, betul? Ya, dan bahkan Nabi Muhammad kan melanggar perintah Allah dalam Al-Quran. Menyampaikan sesuatu apa yang dia tidak tahu. Nah, Itu kan yang Muhammad melanggar yang sesuatu. termasuk itu memelihara pengkur, maka dia tidak tahu itu. Sama dengan membuat benteng-benteng pertahanan antara Salman Al-Farisi dengan Nabi Muhammad, malah Salman Al-Farisi yang lebih tahu membangun benteng pertahanan suatu perang. Jadi makanya begini Pak Alam, karena Muhammad mengatakan begini, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Ya, yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi antara perintah Allah dengan Nabi Muhammad, kalau sama silakan. Tapi ada yang berbeda. Yang berbeda itu harus lebih fokus kepada Allah. Tidak boleh ikut Muhammad. Oh gitu. Oke lah, jadi intinya setiap agama Islam itu masih beda-beda. Makanya saya pernah bikin tema, udah tahun 2025 Ya, betul, beda. orang Islam masih bingung siapa Tuhannya. Oke ya. Bahkan Allahnya Ustaz Abdul Somad itu beda dengan Allahnya Piranda. Kalau Piranda itu Allahnya bisa duduk, sedangkan Ustaz Abdul Somad Allahnya tidak duduk. Nah, beda Selalu lagi kan. berdiri. Oke lah, terima kasih Pak Kalam. Selamat malam. Ya, Kita sama-sama, undang Muslim yang sama-sama. lain. Saya dukung Anda. Terima kasih Pak Kalam. Oke, saya turunkan ya Pak Kalam ya. Ya itulah teman-teman ya, bahwa sampai hari ini udah 2000, bahkan saya sudah bilang itu. Saya sudah pernah bilang. Saya ada tema bagus loh nih. Ini tema bagus teman-teman yang sampai hari ini belum terpecahkan. Nih sebentar nih. Nah ini. Ini ya, sampai hari ini kenapa Islam bingung siapa tuannya? Nih, sampai hari ini orang Islam belum ketemu siapa tuannya. Tolong ya nih. Ini pertanyaan, kalau ada orang Islam bisa jawab, saya lompat dari Monas. Coba orang Islam tanya nih. Wahai umat muslim, yang mana yang tuan kalian? Nah ini pasti bingung mereka ini. Yang mana ya? Allah Pak Muhammad, Allah Pak Muhammad, Allah Pak Muhammad. Bingung mereka. Yuk silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar. Sabar ya. Ada Diajeng Pangestu. Diajeng Pangestu. Iya, selamat malam Diajeng Pangestu. Halo? Diajeng Pangestu. Diajeng Pangestu, selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan nyalakan kamera. Iya. Halo. Halo, Diajeng Pangestu, apakah Anda seorang muslim? Halo, Diajeng Pangestu. Ya, saya muslim. Muslim. Kakak Bisakah mau tanya kameranya nih, agak mundur sedikit? Apa perbedaan? Enggak, bisakah kameranya agak mundur sedikit Begini. begitu? Jangan deket-deket, jangan deket, nanti kena saya. Nanti kena saya nanti. Kalau kena saya nanti gimana? Agak jauh sedikit. Oke, Ini gimana? bisa. Silakan. Silakan. Oke, aku mau tanya nih, apa perbedaan Kristen dengan Katolik? Apakah mereka itu sama-sama menyembah Tuhan Yesus? Perbedaan Kristen dengan Katolik gini, untuk yang lebih berkompeten itu menjawab itu yang Katolik seperti itu. Karena begini, saya tidak mungkin menjawab sesuatu yang saya tidak punya kompeten di dalamnya. Itu saya tidak mau sok tahu, seperti Muhammad yang sok tahu terhadap petani kurma. Tapi kalau secara garis besar, Orang Katolik ada pakai salib juga. iya, tapi secara garis besar sebenarnya sama seperti itu. Ada Sama-sama perbedaan-perbedaan menyembah Tuhan ya. Yesus kan? Tapi ada perbedaan-perbedaan yang tentu saja itu menjadi hal-hal yang fundamental juga. Tapi itu alangkah lebih baiknya kalau bertanya kepada yang Katolik seperti itu. Apa perbedaannya? Orang saya lihat mereka sama-sama pakai salib. Kalau masalah ritualisme seperti pakai salib, ada juga orang Islam yang pakai salib. Enggak. Ada
Orang ateis juga banyak yang pakai salib. Gimana? Orang Kristen juga pakai hijab, bisa tiba-tiba di dalamnya pakai salib. Begini ya Kak Diajeng. Kalau sesuatu itu tidak ditentukan dari atribut-atribut. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang yang pakai jilbab, pakai apa namanya yang tutupan itu seperti ninja sampai bawah itu, tapi sampai Indomaret dia maling susu ada. Jadi nggak ngaruh, bukan yang seperti itu. Yang terpenting itu adalah Penjelasannya nggak nyambung deh. Perbedaannya di mana? Orang sama-sama pakai Tadi sudah saya salib. bilang. Kalau hanya sekedar pakai salib itu nggak bisa dibilang perbedaan persamaan. Ya sama aja, orang salib kok tandanya strip begitu. Apanya yang beda? Jadi kalau menurut Anda ini sesuatu itu ditentukan dari penampilannya gitu ya? Bukan penampilannya, saya tanya. Tadi katanya penampilan gimana? Bukan penampilan, kakak yang salah dengar. Didengerin telinganya, dipasang baik-baik. Saya Ya udah tanya. kepasang dari tadi gimana? Iya, dengerin jangan. Terus kakak dengar, jangan kayak cewek Kita gaul. turutin dah. Nih ya, dengerin. Ini anak kecil mau nanya nih. Aku lihat tuh Katolik itu pakai salib, terus mereka sebut-sebut Yesus, terus Kristen juga pakai salib, sembah lambang keagamaan mereka itu salib Sembah kan? lambang. Bukan, maksudnya itunya loh ya, saya kurang paham ya namanya Kristen. Aduh, Ya, kalau kurang setahu paham saya dibawa dulu dah. Kalau kurang paham dibawa dulu ya. Kalau kurang paham dibawa dulu, nanyanya juga nggak paham. Gimana mau nanya? Kita nggak ada poinnya. Yang nanya nggak paham juga. Aduh. Oke, kita lanjutkan ya. Saya berharap yang naik itu dia paham apa yang dia tanya begitu ya. Kalau nggak paham dengan yang tanya itu bagaimana? Ya, ayo silakan. Syafri Abang. Menyembah lambang katanya. Aduh, menyembah lambang gimana? Ya, Syafri Abang. Silakan nyalakan kamera, Syafri Abang. Malam Ya. Bang Edis. Selamat malam. Jangan merokok dulu, Bang ya. Jangan merokok dulu. Ya. Nanti kena bed. Bang. Gimana, Ini Bang? bukankah Anda adalah seorang muslim? Iya Bang, benar sangat. Bang, coba Bang, apa yang membuktikan, yang menguatkan, yang bisa meyakinkan? Jangan gerak-gerak Bang. Aduh, kalau bergerak-gerak suaranya berisik Bang. Jangan gerak-gerak. Ya, Coba apa yang bisa membuat kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang muslim? Karena banyak yang meragukan Anda ini seorang muslim. Anda masih siapa yang ingat meragukan, Bang? Anda masih ingat bacaan Al-Fatihah? Coba. Bacaan Al-Fatihah? Silakan. Bisa lah. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Surat apa lagi yang Anda tahu? Surat apa lagi yang Anda tahu? Surat apa lagi yang Anda Banyak, tahu? Bang. Coba misalnya. Ayat-ayat pendek. Coba misal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah ya dia muslim ya teman-teman ya. Sah. Begini, Syafri Abang. Ya, Banyak orang mengatakan bahwa tidak ada orang Islam yang menuhankan Muhammad, mengaku Muhammad Tuhannya. Coba saya mau tanya kepada Anda sebagai muslim, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? ya kalau Tuhan begini Bang, saya mengakui
Karena apa? Karena saya patuh kepadanya dan menuruti segala perintahnya. Berarti Muhammad itu adalah robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam. Rob, bagi saya ya, Ya Rob. ya tuh teman-teman, ada 13.900 yang menonton di TikTok. Kalian mah ini Muslim ini yang dalam ilmunya mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Tapi dia bukan sang pencipta. Betul, betul. Karena kepatuhan saya terhadap dia, karena saya menjalankan akhlak-akhlaknya, apa yang dia perbuat yang baik, saya jalankan, saya turuti. Iya, makanya kan saya bilang Bang bahwa sesungguhnya Ya. umat Muslim itu kan mempertuhan Muhammad, betul? Ya, saya memuja-mujanya karena kemuliaannya. Iya. Jadi makanya saya bilang umat Muslim itu sesungguhnya adalah umat yang mempertuhan seorang manusia bernama Muhammad, betul? Iya, betul. Iya. Saya berselawat kepadanya karena saya ingin sampai ke Allah tadi. Kalau Iya. tidak melalui dia, saya tidak sampai. Iya, makanya saya bilang Bang, seandainya kita itu saling mengerti, enak Ya. kita Bang. Jadi saya benar. nggak dengar lagi orang Islam, kenapa kamu nuhankan Yesus sedangkan kamu menuhankan Muhammad. Nah, cuman bedanya begini Bang, kalau kalian mempertuhan orang yang sudah meninggal di kuburan, nah kalau kami mempertuhan yang hidup. Itu Benar. bedanya Bang. Tapi begini dulu Bang Edis. Bang Edis kan menganggap saya mempertuhankan orang yang sudah meninggal. Tapi sebenarnya begini Bang Edis, yang kami terapkan itu bukan manusianya yang meninggalnya begitu. Jadi ajaran-ajarannya, ilmu-ilmunya yang bermanfaat, akhlaknya yang itu ditinggalkan, dan wahyu yang ditinggalkannya kepada kami yaitu sebuah Al-Quran, kan gitu. Iya, tapi Itu gini, kami- Bang Syafri. Tapi kalau dengan manusianya enggak. Ya, tapi gini Bang Syafri, intinya pengajar itu sendiri yang mengajarkan supaya Anda harus begini dan begitu, dia sendiri berakhir di kuburan, dia tidak mencapai hidup yang kekal. Itu tak beda dengan Lia Eden, tak beda dengan Ahmad Musaidek, tak beda dengan Mirza Ghulam Ahmad. Mereka semua itu adalah orang-orang yang dipertuhan oleh para pengikutnya. Tetapi yang mengajarkan bagaimana hidup, yang mengajarkan harus begini begitu, dia sendiri tidak mencapainya. Ya, tapi itu Pak Bagis. Kalau saya akhlaknya yang saya jalankan, ya kan, perbuatan baiknya, ya kan, bukan apa yang jasadnya bukan, tapi Oke, dia. kalau bicara dia soal mempunyai akhlaknya akhlak. Bang Syafri, kalau kita bicara soal akhlak Muhammad, kalau menurut hadis-hadis, ya kan, bagaimana dia menyuruh manusia, orang meminum air kencing hewan. Nggak ada itu Bang Edis, itu hadis palsu itu hanya menjelek-jelekan. Kalau saya Bagaimana bisa dikatakan menjelekkan Bang Syafri? Nih, itu bukan menjelekkan Bang Syafri. Bahkan sampai umat Muslim itu bikin buku loh. Nih, ini ada buku nih. Sembuh dengan air kencing unta. Ini nggak mungkin ini buatan orang Karesteng. Benar, Bang Syafri. benar Bang Edis. Ini buatan orang Muslim. Makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Tapi Bang Edis begini Bang Edis. Kalau saya itu kalau Muhammad langsung yang menyuruh itu saya nggak percaya. Cuman mungkin pada waktu itu mungkin memang mereka lakukan, umatnya mungkin ada mereka lakukan minum air kencing pas mereka sakit, pas kebetulan sembuh, kan gitu Bang Edis. Mungkin begitu kalau saya. Lalu mereka fitnah bahwa itu Muhammad yang nyuruh. Iya, tapi Wah, kalau saya kejam sekali. nggak yakin saya Muhammad langsung menyuruh, hai Anda minum kencing unta, lalu Anda sembuh penyakit Anda. Saya tidak percaya. Tapi riwayatnya, di dalam riwayat itu bagaimana Muhammad sendiri menyuruh. Enggak, itu palsu itu Bang Edis, palsu. Enggak, saya nggak percaya itu. Ya, tapi cuman Anda sendiri yang mengatakan itu palsu. Enggak, saya nggak percaya itu. Maksud saya gini, kalau langsung Muhammad yang mengatakan Anda minum air kencing unta itu saya nggak percaya. Oke, artinya para ulama-ulama Islam atau umat Islam terdahulu membawa-bawa nama Muhammad untuk memfitnah dia sendiri, memfitnah Muhammad.
Bisa jadi begitu karena apa? Luar Karena biasa. mereka ingin menjatuhkan Muhammad sendiri, gitu Bang Edis. Karena apa? Oh, sekarang ini nggak bisa dipercaya Bang Edis. Apalagi zaman sekarang banyak ulama-ulama nggak bisa ini. Maksudnya begitu. Contoh lagi misalnya disebutkan dalam riwayat Muhammad itu menikahi anak di bawah umur 6 sampai Itu 7 benar, tahun. itu benar adanya. Itu saya benar adanya. Benar kan? Bagaimana itu akhlak yang baik, Bang Syafri Abang? Bukan, jadi menikah itu bukan berarti dia di saat umurnya di bawah umur itu dia tidak mempersetubuhi Bang Edis. Dia tunggu dulu. Menikahi di saat umur 6 atau 7 tahun dan berumah tangga. Berumah tangga itu kata halus daripada berhubungan seksual pada saat berumur 9 tahun. Iya, tapi dia tidak ada. Saya rasa dia tidak berhubungan seksual. Loh, itu Aisyah yang bilang ini loh. Nih ya, ini Aisyah yang bilang. Nih, ada hadisnya. Aduh, bagaimana kita ini saudara-saudara. Lihat nih, coba kelihatan Bang Syafri? Kelihatan? Ya, ya. Yuk. Coba Bang Syafri bisa baca? Coba Bang Syafri, Ya, coba Bang. silakan baca. Yang nggak kelihatan Bang Edis. Oke, saya saja yang bacakan ya. Ini diriwayatkan daripada Aisyah bahwasanya beliau berkata, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda telah bersamaku. Nah, kata bersama ini kata yang memperhalus, maksudnya berhubungan seksual, ya. Baginda telah bersamaku ketika aku berumur 9 tahun. Waduh, Syafri Abang. Maksudnya gini Bang Edis, bersama mungkin itu memang itu hadisnya betul Bang Edis, betul. Saya akui dia menikahi anak di bawah umur, tapi kalau bersama mungkin, tapi kalau bersetubuhi saya tidak Oke. bisa menjamin itu kebenaran. Begini Bang kebenaran Syafri, Edis. ini kita bicara yang logis-logis saja Bang Syafri ya. Kalau zaman sekarang Muhammad itu masih suri tauladan nggak? Masih dipertuhan nggak? Kalau bagi saya masih suri toladan saya. Masih dipertuhan ya? Masih Oke. masih saya jadikan suri toladan saya. Iya, masih Karena Anda saya jadikan mempercayai Anda jadikan rob Anda mempercayai kan? Akidah-akidahnya. Oke, Ya. sekarang kalau misalnya ada orang berumur ya taruhlah 55 tahun. Lalu dia berdiri di pelaminan bersama umur anak 6 tahun. Menikah. Kira-kira apa kata orang? Apa kata emak-emak sebelah? Apa kata ibu-ibu RT apa kira-kira? Pasti ibu-ibu RT akan Iya. pasti ibu-ibu RT sudah. Itu kan kalau sekarang Bang Edis. Sekarang kenapa? Sekarang karena kita ini sudah banyak masyarakat, banyak pemikiran. Kalau pada saat itu kan dia punya tujuan lain untuk menikahi anaknya segitu Bang Edis. Kan begitu. Tapi jangan salah loh, jangan salah Bang Syafri. Ya. Muhammad Aisyah yang kata umat muslim sebagai ibunya umat muslim ya kan? Ummul mukminin begitu ya katanya ya. Tapi Aisyah sendiri mengatakan loh, Aisyah sendiri mengatakan bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak punya kerjaan lain selain daripada mengikuti hawa nafsunya Muhammad. Ini bagaimana ini? Aisyah bilang, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Kata Aisyah kepada Tuhannya Muhammad. Loh, itu menurut hadis. Hadisnya bilang begitu. Ya kalau hadis itu kebenarannya bisa ini Bang Hadis. Kebenarannya belum tentu ini karena saya juga tidak menyaksikan itu. Saya tidak pernah menyaksikan itu. Makanya saya begini. Begini loh nih ya, ini ya di dalam Sahih Bukhari nomor 4414 Aisyah berkata, ini biar orang-orang yang nggak panas langsung ngomong, orang ini kok bah mulutnya. Nih, kaum muslimin yang nggak tahu apa-apa dengar. Kalian baca nih Sahih Bukhari 4414. Apa kata Aisyah?
Aku tidak melihat Rabbmu. Kecuali, kata kecuali itu adalah menyampingkan segala hal. Kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Jadi Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Sama seperti begini. Aku tidak pernah melihat Syafri kecuali pakai kacamata. Berarti di dalam sudut pandang saya, selama saya ketemu dengan Syafri, Syafri nggak pernah lepas kacamata, betul? Betul. Nah, Aisyah pun berkata demikian. Saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Itu kata Aisyah, tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Dicek Abdul, dicek. Yang di bawah-bawah, yang di bawah, yang marah-marah, dicek. Jangan marah-marah dulu. Oh, begitu Bang Syafri. Jadi bagaimana nih Bang Syafri ini? Apakah Bang Syafri masih pengen lanjut menuhankan Muhammad? Sedangkan Aisyah saja bilang, oh, Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad terus. Gimana? Ya saya begini Bang Edi, saya nggak terpengaruh dengan hadis-hadis yang begitu, saya nggak terpengaruh. Tapi saya punya metode lain, cara saya beragama. Memang saya Muslim, memang saya Islam, tapi saya punya metode lain gitu Bang Edi. Jadi saya nggak pedulikan itu. Jadi saya ya kalau saya punya prinsip, ya dia Muhammad itu adalah junjungan saya karena dia utusan Allah, ya kan. Jadi bagi saya ada pelajaran-pelajaran yang membedakan saya dengan orang-orang yang muslim lain gitu Bang Edis. Tapi saya beda loh. Oke. Itu aja. Tapi satu poin yang saya dapatkan Bang Syafri, bahwa Anda Muslim dan Anda mempertuhan Muhammad. Ya. Oke, terima kasih Bang Syafri. Ya, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain, Bang ya. Oke, terima kasih Bang Syafri. Selamat malam Bang Syafri. Saya turunkan dulu. Ya, artinya teman-teman, bukan cuma 1-2 orang ya, orang Islam yang mengaku mempertuhan Muhammad ya. Jadi bilangin sama Yusuf PI ya, orang Islam yang mengaku mempertuhan Muhammad itu banyak yang mengaku begitu ya. Daeng. Oke, kita kasih naik ada